Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman Majelis Salim Pembina Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat, hari ini Allah masih pertemukan kita kembali dalam kajian virtual. Semoga duduknya teman-teman insyaallah Allah jadi sebagai amal kebaikan dan insyaallah akan memberatkan mizan kita di akhir kelak. Teman-teman, salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz insya Allah dapat manfaat buat kita semua. Hari ini temanya 4 rukun akhlak. Tafadhol Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu dalam majelis ilmu kita meskipun masih melalui virtual. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah normal lagi, sudah bisa bermajelis lagi seperti mana biasa, bersilaturahim, duduk di dalam majelis ilmu yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan kalau ada yang masih sakit ya akibat efek daripada virus yang kemarin, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sakit yang diderita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini di bulan Rabiul Awal, jadi kelihatannya barangkali sedikit kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, kehidupan beliau, kemudian gerak dakwah beliau, barangkali juga tentang sifat beliau. Nah, ini tentu satu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, bahwasanya memang Rasulullah SAW diutus kepada kita semuanya dengan kesempurnaan. Ya, artinya kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah karunia yang besar bagi kita dan ini sebuah kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Bahwasanya umat-umat terdahulu semua mereka berharap untuk menjadi umat Muhammad SAW dan mereka meminta. Akan tetapi ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak dikabulkan. Namun alhamdulillah kita diberi kenikmatan ini dan kita tidak memintanya barangkali, dan barangkali kita belum lahir atau belum tahu juga tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi
setelah kita mengenal ini semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan ini kepada kita semuanya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutuskan kepada kita, yang menceritakan watak dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis yang sangat masyhur adalah hadis Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini adalah pada saat itu dia belum masuk Islam, dan pada saat itu Rasulullah beserta Abu Bakar, kemudian seorang petunjuk jalan atau yang biasa kita kenal di zaman ini guide. Rasulullah SAW karena kehausan dan bekal yang sudah minim, Rasulullah mendatangi atau datang kepada satu gubuk atau orang yang duduk di tengah gurun. Nah, kemudian Ummu Ma'bad ini tidak mengenal orang ini, tidak mengenal Rasulullah dan tidak mengenal Abu Bakar, dan guide ini sama sekali tidak dia kenal. Kemudian setelah itu dia perhatiin, wanita ini memperhatikan perawakan orang ini. Dari ujung rambut diperhatikan sampai ujung kakinya. Kemudian dia lihat juga Abu Bakar, dia lihat juga satu orang lagi namanya Abdullah bin Uraiqid, diperhatiin semua. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah bertanya, apakah kalian atau apakah ibu memiliki kambing yang bisa diperah susunya? Kemudian pada saat itu Ummu Ma'bad mengatakan, wahai fulan, sungguhnya kambing saya ini adalah kambing yang kurus, ya, kambing yang kurus, kemudian tidak memiliki apapun, tidak ada dagingnya, tidak ada lemaknya, tidak ada, juga tidak ada pula susunya. Kemudian kata Rasulullah kepada Ummu Ma'bad, boleh saya coba untuk memerahnya? Kemudian kata Ummu Ma'bad, silahkan, apa yang engkau ingin perah? Susunya tidak ada, kemudian dia kurus. Kemudian pada situ Rasulullah berdoa, baca bismillah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu beliau perah, dan dengan izin Allah keluar itu susu, diminum oleh Rasulullah, diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh Abdullah bin Uraiqid, dan ada lagi tersisa untuk Ummu Ma'bad. Nah, dia merasa heran, orang ini eh, apa namanya, unik begitu. Tidak pernah beliau bertemu dengan orang seperti ini. Nah, kemudian ketika suaminya datang, dia katakan, wahai suamiku, tadi ada orang, ya, tadi ada orang. Aku lihat dia tidak terlalu tinggi, ya, kulitnya putih agak kemerahan, kemudian hidungnya mancung, kemudian bulu apa namanya, alisnya lebat, kulitnya putih, apa namanya, antara pundaknya lebar, bahunya lebar, kemudian badannya tegak, kokoh. Kalau berbicara itu sangat teratur, ya, seakan yang keluar dari lisannya adalah mutiara-mutiara yang tersusun rapi. Suaranya tidak terlalu keras, juga dia tersenyum manis, terlihat ganteng, dari jauh terlihat ganteng, dari dekat juga terlihat ganteng. Kemudian kalau dia memerintahkan sahabatnya, sahabatnya benar-benar sangat memperhatikan perintahnya dan mereka berlomba untuk menuruti apa yang dia perintahkan. Kemudian kata suaminya, ya, wahai istriku, sesungguhnya orang ini adalah orang Quraisy dari Bani Hashim yang dituduh, ya, yang dituduh selama ini sebagai orang gila karena dia mengaku sebagai nabi. Nah, atau dituduh sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu Ummu Ma'bad mengatakan, kalau aku masih ada waktu dan masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengikuti ajarannya dan aku akan membelanya. Dan memang benar, satu hari dia dan suaminya masuk Islam, dan apa yang beliau sebutkan dari sifat-sifat Nabi SAW dihafal oleh para sahabat, kemudian diwariskan sampai ke zaman kita sekarang ini tentang perawakan Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis Anas juga menyebutkan bahwasanya ketika beliau membantu di rumah Nabi SAW, beliau sangat faham dan sangat mengetahui secara detail bagaimana perawakan daripada Rasulullah SAW. Kata beliau, beliau adalah seorang yang secara fisik sangat rupawan, kemudian apa namanya,
alisnya hampir bergandengan, kemudian matanya seperti diberi celak. Kemudian pada saat beliau menggunakan baju merah, kata Anas bin Malik, pada saat Rasulullah SAW mengenakan pakaian yang berwarna merah di malam hari ketika bulan purnama, ketika itu aku melihat wajah Rasulullah SAW, kemudian aku melihat ke arah bulan, dan ternyata wajah Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan purnama itu. Nah, ini semuanya adalah satu sifat yang diceritakan oleh eh, sahabat Nabi SAW kepada kita, dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya, adalah orang yang kita ikuti, orang yang kita teladani, kita tahu tentang dia 100%. Ya, kita tahu masa kecilnya, kita tahu ayah dan ibunya, kita tahu keluarganya, kita tahu masa mudanya, kita tahu ketika dia bujangan, kita tahu ketika dia menikah, kita tahu ketika dia menjadi ayah, kita tahu pula ketika dia menjadi kakek, ya. Kita tahu dia sebagai imam, kita tahu pada saat dia menjadi komandan komandan perang, kita tahu dia pada saat menjadi rakyat sipil, dan tahu juga pada saat beliau menjadi seorang pemimpin atau presiden di zamannya. Ini satu keistimewaan yang kita miliki, bahwasanya orang yang kita ikuti, Rasulullah SAW, kita tahu tentang beliau, bahkan barangkali kita lebih kenal beliau daripada mengenal anggota keluarga kita sendiri. Dan ini satu hal yang sangat istimewa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW diutus kepada kita, ini merupakan sebuah kenikmatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, ya. Apa karunianya? "Idz ba'atsa fihim rasula." Ketika Allah mengutus kepada kita seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan manusia itu sendiri, dari kalangan kalian. Apa yang dilakukan oleh Rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan kita dari kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa. Beliau mengajarkan kita bagaimana cara mensucikan diri dari kesalahan dan perbuatan dosa itu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Rasul itu mengajarkan kepada kita Alkitab, yaitu Quran, kemudian mengajarkan kepada kita sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelum diutus nabi ini manusia benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini, merupakan sebuah kenikmatan, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sampai mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang mukmin. Karunia ini bukan berupa uang, ya, bukan berupa kekuasaan, bukan berupa materi. Akan tetapi karunia ini adalah dihadirkan bagi kita satu sosok pemimpin yang merubah dunia, merubah peradaban dunia, dan menghantarkan manusia kepada kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Nah, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada orang mukmin, iz ba'atsa fihim rasula. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian. Nah, ini satu kenikmatan yang sungguh luar biasa. Kita lihat sifatnya eh, yang sungguh luar biasa, yang sering kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang sangat dermawan. Dermawan di sini dalam arti kata bukan dia hanya dari sisi materi. Dari sisi materi, Rasulullah SAW seorang yang sangat dermawan. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair." Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam masalah harta. Karena kata-kata khair di dalam bahasa Arab atau dalam Quran itu maknanya adalah materi, ya, uang. Sehingga kita lihat di dalam Quran, dalam juz Amma, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, ya, sungguhnya manusia itu benar-benar sangat mencintai al khair, yaitu harta bendanya.
Nah, tadi kita lihat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dengan hartanya. Wa kana ajwad ma yakun, dan beliau lebih dermawan lagi kalau Ramadan datang, ya. Nah, kemudian hal ini dari sisi materi beliau dermawan, kemudian dari sisi yang sifatnya non materi juga sangat-sangat dermawan. Misalnya gini, kata para ulama ya, bahwasanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan setiap nabi dan rasul itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah doa mustajab. Jadi Nabi Isa punya jatah doa mustajab, Nabi Ibrahim punya jatah doa mustajab. Semua nabi dan rasul punya jatah doa mustajab yang masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya kata beliau, seluruh doa mustajab para nabi dan rasul itu sudah dipakai. Sudah mereka minta ketika di dunia dan Allah sudah mengabulkannya. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Yunus dikabulkan Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, semua telah dikabulkan Allah. Tapi kata Rasulullah, yang jatah aku punya, ya, yang jatah aku punya aku simpan, kata Nabi. Tidak aku minta dulu. Aku simpan untuk aku minta nanti pada hari kiamat. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak keturunannya, bukan hanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, aku simpan untuk umatku pada hari kiamat. Dan ini merupakan satu kedermawaan yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kedermawanan di dalam berdoa, ya. Maka ibu-ibu banyak mendoakan orang, ibu berarti orang dermawan, ya. Mendoakan apa namanya, kawan-kawannya, ya, kemudian mendoakan majelis, ya, mendoakan orang-orang yang dikenal, ya, mendoakan keluarga dan lain sebagainya. Ini bagian daripada sifat dermawan, ya. Dermawan tidak hanya selalu dengan materi, tapi juga termasuk bagian dermawan adalah banyak mendoakan. Nah, kemudian di akhir surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari kalangan diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ini sangat merasakan kepayahan, kesulitan apabila kalian mendapatkan kesulitan. Jadi Nabi Muhammad SAW merasa sedih, merasa susah, dan merasa berat kalau kita umat Islam ini dalam keadaan mendapatkan kesulitan. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan yang lain, dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa yang kalian derita, apa yang kalian rasa sulit, apa yang musibah kalian derita, kata Rasulullah, kata Allah, Muhammad itu merasakan kesulitan, menanggung beban apa yang diderita oleh umatnya. Harisun 'alaikum, ya. Ia sangat ingin memberikan kebaikan untuk umat ini. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyayang, pengasih penyayang kepada kaum muslimin. Ini adalah sifat Nabi SAW, raufur rahim, ya, pengasih dan penyayang kepada umatnya, kepada semua manusia di kalangan umatnya ini. Ini satu sifat yang sangat mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan akhlak yang sangat luar biasa. Nah, Rauf, kata-kata Rauf dan Rahim ini sebenarnya Asmaul Husna. Tapi karena di sini tidak ada alif lam, ya, karena di sini tidak ada alif lam, maka dia boleh digunakan untuk manusia. Akan tetapi kalau yang ada alif lamnya itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Tapi untuk yang ini tidak ada alif lamnya, bil mu'minina raufur rahim, ya.
Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ya daripada Nabi Muhammad SAW. Kita meniru kehidupan beliau, akhlak beliau, kemudian sifat beliau. Nah, kemudian kita tiru pula ibadahnya ya, eh, dan segala macam yang berhubungan dengan kehidupan beliau. Nah, kemudian mengenai tentang rukun akhlak. Akhlak ini sangat banyak tentunya. Kalau kita cari pembahasan tentang akhlak, dia tidak akan ada habis-habisnya. Dia merupakan sebuah khazanah ilmu yang sangat luas. Ya. Ilmu tentang adab dan akhlak itu sangat-sangat luas sekali. Sehingga para ulama telah membuat dan membukukan dengan kitab yang sangat banyak tentang ini. Akan tetapi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau semacam memberikan ringkasan kepada kita. Ya, semacam memberikan shortcut ya. Bagaimana caranya supaya kaum muslim ini mudah ya menghafal, memahami akhlak yang sangat banyak itu. Ada seorang ulama menulis kitab namanya Mausu'atul Akhlak. Namanya ensiklopedi akhlak. Itu tidak kurang daripada 700 halaman. Sangat banyak sekali. Belum lagi ulama-ulama yang lain, bahkan berjilid-jilid buku tentang akhlak itu dan sangat panjang lebar. Nah, sekarang ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau memberikan atau ingin memberikan kepada kita semacam ringkasan. Kata beliau, rukun akhlak yang baik itu 4. Ya, kata beliau, rukun akhlak yang baik itu ada 4. Dan semua akhlak dan keutamaan itu dibangun di atas 4 macam ini. Nah, yang pertama adalah as-sabar, sifat sabar. Ya, ini adalah akhlak yang paling mulia. Sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia, dan ini dianggap oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai asas atau arkan al-akhlak. Ya, jadi dia merupakan rukun daripada akhlak, yaitu sifat sabar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sifat sabar ini satu sifat yang mesti dimiliki oleh manusia, sedikit banyaknya harus punya. Ya, sedikit banyaknya harus punya sifat ini. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sabru bimanzilatir ra'si minal jasad. Bahwasanya sabar itu posisinya seperti kepala pada tubuh manusia. Nah, orang mustahil hidup tanpa kepala, ya. Orang mustahil hidup tanpa kepala. Nah, jadi memang kalau orang tidak memiliki kesabaran, maka mustahil dia bisa hidup di dunia ini. Apalagi sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia ini merupakan ladangnya ujian, ladangnya cobaan. Kita ini semacam berada di dalam ruang kelas. Memang ruang kelas ini diciptakan untuk ruangan ujian, disiapkan untuk ruangan ujian, dan kita berada di dalam ruangan itu. Sekarang ini ya kita berada di dalam ruangan itu. Nah, ini sifat ini mesti dimiliki oleh manusia. Nah, kalau kita lihat misalnya kitab Riyadhus Shalihin ya. Ini ibu-ibu membacanya atau bahkan sudah hatam berkali-kali ibu ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini di situ bab yang paling panjang itu adalah bab sabar. Ya, bab yang paling panjang adalah bab sabar. Yang lain hadisnya sedikit 5, 7, 10. Yang ini sampai berhalaman-berhalaman ya, sampai 8 halaman lebih barangkali atau 10 halaman isinya semua hadis dan ayat tentang kesabaran. Dan memang kalau kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang ini, itu rasanya kita hampir putus asa, ya, hampir putus asa. Kadang juga kita kecewa melihat dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi tidak ada solusi yang paling kuat kecuali bersabar dan berikhtiar. Ya, bahwasanya seberat apapun kondisi yang kita hadapi di kalangan di zaman ini atau
dalam kondisi kita sekarang ini, tetap saja sabar itu adalah solusi yang paling luar biasa. Dan biasanya ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang ketika kita memang hampir-hampir putus asa. Ya, jadi pada saat rasanya udah mentok, udah nggak ada jalan lain, bahkan disitulah apa namanya, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan Allah dalam surat Yusuf ayat 110 ya. Surat 10 ayatnya eh, surat 12 ya, surat Yusuf ayatnya 110. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, hatta idza stai'asa rusul, sampai rasul-rasul itu pada putus asa, rasanya udah mentok, rasanya udah nggak ada jalan ya. Hatta idza stai'asa rusul, pada saat rasul-rasul itu sudah merasa putus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menganggap bahwasanya mereka itu sudah didustakan. Artinya orang-orang sudah menolak para rasul itu semua. Ja'ahum nasruna, kemudian datanglah pertolongan kami. Fanujjiya man nasya, dan kami selamatkan siapa-siapa yang kami kehendaki. Coba kita lihat di situ, kita fokus pada kata hatta idza stai'asar rusul. Hatta idza istai'asar rusul. Sampai pada saat rasul-rasul itu merasa putus asa. Jadi pada saat kita udah merasa mentok, udah merasa nggak tahu lagi harus berbuat apa, ya, maka disitulah waktunya datang kemenangan. Ya, disitulah datangnya kemenangan. Maka kita lihat misalnya perjuangan apa namanya, eh, orang-orang di Palestina misalnya. Pada saat mereka merasa sudah nggak bisa keluar, sudah cari makan susah, sudah senjata apalagi sangat susah sekali. Ternyata eh, mereka pada saat itu apa namanya, diberikan ilham, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menemukan kapal yang sudah tenggelam, ya, kapal perang Inggris yang cukup besar ya pada saat itu, dan itu tenggelam di Laut Gaza. Nah, kapal tersebut tenggelamnya itu 100 tahun yang lalu. Ya. Maka tim penyelam dari orang-orang di sana menyelam dan masuk ke dalam kapal tersebut dan melihat, ya, ternyata di dalam kapal itu karena memang kapal perang, seluruh bahan-bahan dan persenjataan itu masih tersusun rapi, semacam ada ruang gudangnya di kapal itu dan masih bisa dipakai. Dan ternyata itu masih berfungsi 100%, ya. Bahannya itu, ya, kalau bungkusnya apa segala macam udah nggak bisa dipakai, tapi bahan-bahannya itu masih bisa digunakan, kemudian didaur ulang dan masih bisa meletus. Jadi rasanya pada saat mereka rasa sudah nggak ada jalan, sudah mentok, udah nggak tahu lagi cara, apa yang harus dibuat, ternyata disitulah awal datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran inilah yang membuat kemenangan itu datang. Makanya seperti apapun perjuangan kita di dalam dakwah, dalam menyampaikan Islam, ya, di dalam memberikan apa namanya, pengetahuan atau menyebarkan ilmu kepada masyarakat ini, tidak boleh ada kata putus asa, dan memang sifat sabar itu harus kita subsidi sebanyak-banyaknya. Nah, misalnya lagi kita lihat Muhammad Al-Fatih ketika mau menaklukkan Konstantin. Ya, dulu nama kota itu diberi nama dengan nama raja yang membangun. Karena yang membangun Turki atau Istanbul itu adalah Konstantin, karena itu di zaman itu adalah zaman di mana wilayah Turki, kemudian Syria, wilayah Lebanon, ya, itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dan termasuk Turki itu dibangun oleh seorang raja namanya Konstantin. Nah, termasuk orang
Yang seberangnya Turki itu apa? Athena, ya, orang Athena itu sampai hari ini mengatakan itu Konstantin, ya, kota Konstantin. Karena mereka sangat apa namanya, sejarah itu tidak mereka lupakan bahwasanya itu adalah kota yang dibangun oleh raja mereka, ya, Raja Konstantin. Sehingga kita kenal dengan Konstantinopel, kemudian ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih diganti menjadi Istanbul, ya. Eh, Kota Islam atau belakangan disebut dengan Istanbul. Nah, berapa kali usaha Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan itu? Ya, sudah dari generasi ayahnya, kakeknya berusaha untuk menaklukkan benteng yang sangat kokoh itu ternyata tidak bisa. Dan ternyata Muhammad Al-Fatih dengan kegigihannya, dengan lebih daripada 10 kali, kalau tidak salah antara 13 kali berusaha untuk menerobos benteng itu, ke-13-nya, ya, kebelasan kali itulah baru diberikan keberhasilan. Satu kali gagal, balik lagi mereka ke negeri kaum muslimin. Coba lagi ke depannya, gagal lagi mereka balik. Nah, sekali jalan itu membawa orang, ya, ribuan orang atau mungkin puluhan ribu orang dengan bekalnya, dengan kendaraannya, dengan biayanya yang sangat besar dan lain sebagainya, kelelahannya. Tapi tetap saja sabar, akan tetapi setelah itu dilakukan belasan kali dan pada akhirnya jebol juga dan jatuh kepada kaum muslimin dan kita nikmati sampai hari ini, ya. Nah, eh, jadi memang putus asa itu satu sifat yang buruk dan itu merupakan sifat yang selalu dibisikkan syaitan, dibisikkan iblis supaya kita ini putus asa, merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak manfaat atau lebih baik mati saja. Itu semua was-was daripada syaitan yang selalu membisikkan kepada manusia supaya bersedih, kemudian merasa minder, kemudian tidak mau berbuat atau bersikap apapun. Nah, kita tahu orang apa namanya ini eh, orang Spanyol, ya. Orang Spanyol ketika jatuh kota Granada, kota terakhir benteng daripada kaum muslimin itu jatuh, maka semua orang Islam dari situ diberikan beberapa pilihan, dua pilihan. Boleh tinggal di sini, ya, boleh tinggal di sini, tapi eh, apa namanya, harus masuk agama mereka, harus masuk Kristen. Ternyata pilihan ini dimanfaatkan oleh orang Islam untuk menyembunyikan Islam. Kemudian pada akhirnya mereka melihat ini nggak beres, ya. Mereka melihat orang-orang non-Muslim, Fernando dan Isabella pada saat itu melihat ini nggak beres. Akhirnya dibuatlah keputusan yang berikutnya, yaitu semua orang yang tinggal di Spanyol, ya, di Andalus itu semua harus masuk Kristen. Kalau tidak dibunuh. Nah, maka pada saat itu kaum muslimin yang ada kemampuan, yang punya uang dan ada kekuatan fisik, mereka berusaha untuk hijrah. Mereka lari ke Maroko, mereka nyebrang ke Maroko. Kemudian setelah nyampe di dataran Maroko, mereka pergi ke Tunisia atau mereka pergi ke Aljazair, mereka juga pergi ke Libya, ada yang pergi ke Mauritania. Nah, mereka berdiam di sana dalam waktu yang lama. Kemudian kaum muslimin yang ada di apa namanya di Spanyol pada saat itu, di Andalusia pada saat itu, mereka mempertahankan keimanannya dalam benar-benar bersembunyi. Bahkan keislamannya itu tidak diketahui oleh sahabatnya sendiri, tidak diketahui oleh paman-pamannya sendiri, tidak bisa diketahui karena mereka memang benar-benar mampu menjaga rahasia yang sangat kuat, tidak bisa dibujuk-bujuk. Dan hal itu mereka lakukan, mereka memanggil anak mereka, dibawa ke kamar, kemudian diajarkan Islam, dijelaskan tauhid, dijelaskan iman, segala macam, itu hanya di dalam kamar. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Ya, berlangsung ratusan tahun, ya tidak ada putus asa, tapi mereka tetap menjaga keimanan mereka, tetap mereka berusaha, sampai pada akhirnya terjadilah perang dunia keberapa itu, perang dunia kedua kalau tidak salah saya,
sehingga ada aturan di barat itu semua harus mengikuti demokrasi. Boleh semua orang pilih agama bebas. Ya, disitulah mereka selamat. Ya, artinya setelah itu mereka sudah nggak diganggu lagi, tidak dikejar-kejar lagi, tidak dipanggil oleh mahakim taftish, ya, apa namanya, semacam mahkamah-mahkamah untuk memburu orang-orang yang masih Islam itu. Mereka tidak diburu-buru itu lagi, mereka tidak dikejar lagi, tapi setelah ratusan tahun. Nah, kesabaran-kesabaran inilah yang barangkali sungguh luar biasa, dan termasuk perjuangan Indonesia juga untuk meraih kemerdekaan ini tidak luput daripada kesabaran yang tinggi, ya, kesabaran yang sungguh luar biasa. Kita ini hanya menikmati perjuangan orang aja. Kita ini hanya menikmati barangkali keringat, air mata dan darah daripada para mujahidin, ya, atau orang-orang yang berjuang dulu. Kita menikmatinya sekarang dengan, ya, ketenangan, kita bebas ke sana kemari, kita bisa bisnis, kita bisa, ya, menikmati hidup, ya. Akan tetapi semua ini merupakan buah daripada kesabaran, daripada perjuangan Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, sampai di zaman kita ini. Jadi sifat sabar ini akan melahirkan banyak sifat-sifat baik, ya, di antaranya menahan marah, kemudian apa namanya, tidak mudah tersinggung, ya, tidak sensitif, lemah lembut, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dianggap oleh para ulama sebagai rukun daripada rukun-rukun akhlak, ya. Yang pertama adalah sifat sabar. Nah, kemudian yang kedua adalah al-iffah, ya. Rukun yang kedua adalah al-iffah. Al-iffah ini artinya menjaga kehormatan diri atau kesucian diri. Jadi kalau bilang apa namanya, kata-kata iffah dalam bahasa Arab itu artinya menjaga kehormatan, ya. Menjaga kehormatan ini bagaimana caranya? Ya tidak, misalnya tidak meminta-minta, berpakaian yang baik, ya, tidak membuka aurat, itu bagian daripada iffah, menjaga kehormatan diri. Kemudian bekerja dengan cara yang terhormat, ya, tidak mencuri, tidak berbohong, ya, di dalam mencari rezeki, tidak apa namanya, tidak curang di dalam bisnis, itu namanya iffah. Orang-orang yang menjaga kehormatan diri. Nah, ini sifat yang sangat mulia, apa namanya, iffah ini merupakan sifat yang mulia karena dari sifat ini manusia akan berusaha untuk menghindari keburukan, menghindari hal-hal yang tercela, ya, daripada perbuatan, ya, kemudian tingkah laku, sifat, ucapan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga orang akan meninggalkan yang namanya berdusta, akan meninggalkan ghibah, akan meninggalkan namimah, akan meninggalkan cari-cari tajassus, cari-cari salah orang, itu bagian daripada iffah. Jadi gara-gara iffah ini, itu nanti turunannya dia mengatasi banyak hal. Masalah bohong, ya, masalah apa namanya, ghibah, masalah namimah, masalah tajassus, masalah bicara jorok, itu semua diatasi oleh iffah. Jadi iffah ini menjaga kehormatan diri yang bisa menyelesaikan banyak sifat-sifat yang tidak baik. Nah, salah satu bentuk iffah yang apa namanya, salah satu bentuk iffah yang kuat, ya, sebagaimana kita ketahui adalah sifat malu, ya, sifat haya. Nah, sifat haya ini atau sifat malu ini adalah satu sifat yang sangat mulia dan dia merupakan bagian daripada iffah, ya. Jadi iffah ini melahirkan sifat-sifat yang mulia. Dibangun di atasnya iffah. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, al-haya, ya, sifat malu ini merupakan sifat yang sungguh luar biasa, yang barangkali di zaman ini semakin berkurang, sifat malu ini, ya. Sifat malu ini semakin hari semakin semakin minim, ya. Dan bahkan barangkali wanita berhijab atau bahkan orang laki-laki yang nampak soleh pun, ya, masalah malu ini juga berkurang. Misalnya apa-apa sekarang bisa dipamerkan, ya.
pamer makanan, ya, foto, mau makan foto dulu, upload, ya. Kemudian pakai baju baru, foto dulu, upload, ya. Dan bahkan kemesraan suami istri juga di-foto, di-upload. Jadi sifat malu ini udah nggak ada, ya. Sifat malu ini udah nggak ada. Nah, sifat-sifat seperti ini yang di zaman ini, ya, sifat seperti ini di zaman ini sudah sangat langka. Makanya orang-orang ya yang memiliki sifat malu inilah orang yang masih mempertahankan akhlak mulia itu. Ya, misalnya kita lihat eh, putri Nabi siapa namanya? Putri Nabi Syuaib alaihissalam. Putri Nabi Syuaib alaihissalam ketika Nabi Syuaib itu sudah tua renta, sudah sepuh ya pada saat itu beliau tidak sanggup lagi bekerja, beliau tinggal di rumah. Kemudian sedangkan anak-anak gadisnya, anak-anak perempuannya itu disuruh untuk mengambil air di sumur umum. Nah, namanya juga sumur umum, tidak semua tempat di Arab itu ada air ya. Bisa jadi ada air di tempat tertentu dan tidak seperti kita ini setiap rumah ada airnya. Dan masih ada di pedalaman misalnya satu kampung sumber air hanya di sana. Orang datang ke sana antri ambil air. Nah, yang dialami oleh putri Nabi Syuaib alaihissalam ini juga begitu ya pada saat beliau melihat banyak orang yang lagi antri ambil air, laki-laki semua. Kemudian anak-anak gadis ini mereka menjauh dari kerumunan laki-laki. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pada saat itu bertanya kepada wanita ini, wahai fulanah, kenapa engkau di sini? Kenapa nggak ambil air di sana? Kemudian dikatakan, wahai fulan, sungguhnya kami ini wanita dan kami ini malu untuk bergabung atau untuk kumpul-kumpul dengan laki-laki itu. Nah, kemudian Nabi Musa pada saat itu memberikan pertolongan kepada wanita ini. Nabi Musa yang punya badan yang kuat, ya, masih anak muda, badannya kuat, kekar, kemudian dia datang ke sumur tersebut, ikut antri dan ambilin air untuk wanita ini. Nah, kemudian wanita ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai fulan, bagaimana kalau engkau saya ajak ke rumah untuk bertemu dengan ayah kami. Ayah kami sudah tua, nanti barangkali ayah kami memberikan hadiah kepada engkau. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ikut, ya, ikut. Ketika berjalan Nabi Musa di depan, wanita ini di belakang, ya. Bukan wanita ini di depan, padahal mau diantar ke rumahnya. Tapi wanita ini malu kalau berada di hadapan Nabi Musa ketika jalan. Tapi justru wanita ini mengatakan, wahai fulan, kamu di depan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berjalan di depan dan di belakangnya adalah putri-putri wanita-wanita ini tadi. Nah, kemudian ketika bertemu dengan Nabi Syuaib ini, kemudian anak-anak ini mengatakan begini, ya abati istajirhu, wahai ayah, ambil orang ini sebagai pegawai kita, ya, untuk keperluan kita. Ajak dia bekerja di tempat kita. Fa inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Ya, sesungguhnya orang yang paling layak untuk kita ajak bergabung bekerja bersama kita, ya, adalah al-qawi al-amin, orang yang punya sifat, orang yang kuat fisiknya lagi terpercaya amanah. Nah, jadi kita lihat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam seorang pribadi yang sungguh luar biasa, punya sifat yang mulia, punya sifat aifah, kemudian wanita ini juga punya sifat malu. Nah, di zaman ini udah agak langka ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, orang pamer segalanya, orang tidak ada yang tersembunyi, semua dipamerkan, bahkan dia ngerjain istrinya atau ngerjain pasangannya aja bisa dipamerkan. Apa namanya itu? Apa istilahnya itu, Bu? Prank ya. Zaman ini macam-macam ya. Jadi apa-apa itu bisa
juga dilakukan. Bahkan kemesraan di dalam rumah tangga pun sudah dipamerkan. Nah, kemudian eh, kita lihat di dalam banyak hadis ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-haya la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya sifat malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan al-haya'u khairun kulluh. Bahwasanya sifat malu itu semuanya adalah kebaikan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sifat malu itu adalah sifat orang Islam. Dia merupakan salah satu ciri khas daripada karakteristik orang Islam itu dia punya sifat malu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan likulli dinin khuluqa. Setiap agama itu punya akhlak. Jadi semacam Rasulullah menyebutkan orang Kristen punya akhlak, orang Buddha, agama-agama itu punya akhlak masing-masing. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlaknya Islam itu adalah malu. Nah, jadi ini satu hal yang sangat penting ya, bahwasanya sifat malu ini merupakan satu sifat yang sungguh luar biasa, dan ini mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sungguh luar biasa. Nah, eh, kita lihat ya, misalnya di dalam bab sabar ya, di dalam bab sabar di dalam Riyadhus Shalihin yang kita ceritakan tadi. Di dalam bab sabarnya itu dimuat satu hadis yang panjang. Suatu ketika Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya, bertemu dengan Atha. Atha ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, ini Ibnu Abbas barangkali yang menceritakan. Nah, pada saat itu Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi SAW, berkata kepada Atha muridnya, "Wahai Atha, mau tidak aku tunjukin wanita penghuni surga?" Nah, kemudian pada saat itu Atha merasa heran. Orangnya masih hidup. Ya. Kata Atha. Atha bertanya, orangnya masih hidup? Iya, orangnya masih hidup. Oh ya, kalau begitu saya mau tahu orangnya. Saya mau lihat orangnya. Nah, kemudian pada saat itu, kata Ibnu Abbas, kamu lihat wanita yang hitam legam itu. Nah, kemudian kata Atha, iya, aku lihat dia. Kemudian kata Ibnu Abbas, sesungguhnya dia itu dulu datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang diuji Allah dengan penyakit epilepsi, penyakit ayan. Nah, kemudian wanita ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya sembuh. Tolong doakan saya supaya sembuh. Nah, kemudian pada saat itu, Rasulullah berkata kepada wanita ini, wahai fulanah, aku akan mendoakan engkau. Dan insya Allah engkau akan diberikan kesembuhan. Atau pilihan yang keduanya adalah, engkau bersabar dengan ujian ini, nanti Allah akan memberikan engkau surga. Nah, kemudian wanita ini berpikir, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku memilih bersabar dan aku pilih surga. Kemudian pada saat itu Rasulullah berkata, baiklah kalau begitu, itu adalah pilihanmu. Kemudian wanita ini berkata, wahai Rasulullah, saya ini kena epilepsi. Kalau epilepsi saya kumat, saya akan terjatuh di lantai atau terjatuh di tanah dan auratku kelihatan. Tolong doakan untukku atau tolong berdoa untukku wahai Rasulullah agar walaupun sakitku kumat ya, walaupun sakitku kumat, auratku tidak kelihatan. Coba kita lihat ini. Ya, wanita hitam legam masih mikirin aurat. Ya, Bu ya. Zaman kita ini ya Allah ya, orang-orangnya nggak ada yang hitam legem banget kayaknya itu, tapi mereka tidak peduli aurat dan bahkan mereka mengumbar aurat tanpa ada sifat malu sedikit pun. Nah, jadi kita lihat wanita ini, wanita penghuni surga ini. Kata Rasulullah pada saat itu, kalau begitu aku akan doakan engkau.
Walaupun engkau dalam keadaan sakit, engkau sedang kumat, tapi insya Allah aurat engkau tidak akan dilihat orang atau tidak akan tersingkap. Nah, kemudian eh, Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian pada saat itu orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana kita makamkan Rasulullah ini? Kemudian pada saat itu Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya para nabi dan rasul itu dimanapun mereka meninggal, maka tempat dia meninggal itulah kuburannya. Tidak boleh dibawa-bawa. Nah, kemudian pada saat itu karena beliau wafat di rumah Aisyah dan di dalam rumahnya sendiri, maka pada saat itu digalilah makam itu, lahat itu di dalam rumah Nabi SAW karena memang beliau wafat di situ. Nah, kemudian waktu berjalan terus, kemudian Abu Bakar wafat juga setelah 2 tahun kemudian. 2 tahun setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat, eh, apa namanya? Sebelum wafat Abu Bakar berkata, aku ingin dikuburkan bersama Rasulullah, di samping Rasulullah. Kemudian pada saat itu Aisyah yang punya rumah mengizinkan, tidak ada masalah, engkau ayahku dan ini suamiku, nggak ada masalah. Dikuburkan di situ di dalam rumahnya di samping Rasulullah SAW. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, Abu Lu'lu'ah seorang Yahudi dan dia seorang Majusi pada saat itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditusuk perutnya dan ditusuk beberapa kali sehingga pada saat itu anaknya memberikan minuman eh, susu pada saat itu. Kemudian begitu dia minum susu itu, maka susu itu keluar lagi dari perutnya, dari luar keluar. Memang benar-benar rusak ininya usus dan lambungnya. Kemudian meskipun demikian tanpa infus, tanpa obat penghilang nyeri dan lain sebagainya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang punya sifat atau punya fisik yang kuat masih mampu bertahan 3 hari 3 malam setelah dia ditusuk itu. Nah, kemudian pada saat itu Umar berkata kepada putranya Abdullah, wahai Abdullah, kamu datang ke rumah Nabi, temui istri Nabi, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Minta izin supaya aku bisa dikuburkan dengan sahabatku itu, dengan orang yang aku cintai, Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian pada saat itu Abdullah bin Umar datang ke rumah Aisyah, minta izin, wahai bunda, sungguhnya ayahku kelihatannya sudah hampir meninggal dan beliau meminta supaya untuk dikuburkan di rumah engkau ini dengan dua sahabat tercintanya. Kemudian pada saat itu Aisyah mengatakan, tidak masalah, silahkan dikubur di sini. Nah, ketika Umar bin Khattab dikubur di rumah Nabi SAW, dan berarti di dalam rumah itu sudah ada 3 orang, ya, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu rumah Aisyah. Ya. Maka ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar tinggal atau dikuburkan di situ, Aisyah radhiyallahu anha tidak menutup auratnya secara sempurna. Ya biasa aja, pakaian biasa orang di rumah, ibu-ibu di rumah. Tapi ketika ada Umar di situ, dan Umar bin Khattab itu bukan mahramnya Aisyah radhiyallahu anha, maka pada saat itu Aisyah setiap harinya itu berpakaian sempurna, menutup aurat. Ketika ditanya kenapa, aku malu dengan Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab pada saat itu sudah meninggal dan berada di alam kubur, bukan di atas tanah, bukan masih hidup, sudah meninggal. Tapi itulah sifat haya, sifat malu daripada seorang wanita muslimah, meskipun orang itu sudah meninggal, Aisyah memiliki sifat malu yang
yang sungguh luar biasa. Dan ini satu kemuliaan ya yang dimiliki oleh manusia, bahwasanya sifat inilah yang membuat manusia itu menjadi mulia. Nah, jadi yang pertama tadi kita sebutkan rukunnya akhlak ada 4. Yang pertama adalah as-sabr, kesabaran. Kemudian yang kedua adalah al-iffah, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga adalah asy-syaja'ah, sifat pemberani, ya, sifat berani. Nah, sifat berani ini adalah sifat yang mulia. Ya, sifat berani itu adalah sifat yang mulia yang merupakan sifat para nabi dan sifat para sahabat. Bahwasanya berani di dalam mengingkari kemungkaran, berani menyampaikan sebuah kebenaran, itu merupakan satu sifat yang sangat terpuji di dalam Islam, dan dengannya kezaliman akan hilang. Dengan sifat ini, ya, dengan sifat berani ini tidak ada orang yang tertindas. Dengan sifat syaja'ah ini tidak ada kebenaran yang ditutup-tutupi. Dengan sifat syaja'ah ini tidak ada hak orang miskin yang dirampas. Jadi sifat berani merupakan satu sifat yang mulia, ya. Dan bahkan kita lihat ketika perang ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, kaum muslimin pada saat itu benar-benar dalam kondisi ketakutan. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya berdamai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengingkar janji. Dan mereka tahu kalau ingkar janji setelah ini, kalau tidak berhasil menumpas Rasulullah dan para sahabatnya akan berbahaya. Dan mereka orang Quraisy pada saat itu berpikir tidak ada pilihan atau tidak ada kesempatan melebihi kesempatan sekarang ini, yaitu di perang Khandaq. Bersepakatlah orang-orang yang dulu pernah berdamai dengan Rasulullah, mereka sekarang bersepakat untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Singkat cerita, Madinah dikepung. Madinah dikepung dan dibangunlah parit untuk menyelamatkan diri. Parit itu tidak bisa dilompati orang, tidak bisa juga dilompati oleh kuda. Mesti dia jatuh. Kalau dia sudah jatuh ke dalam parit, orang yang di atas, para sahabat, berada di atas rumah, berada di atas bukit, sangat mudah untuk melempari dan memanah orang-orang yang musuh yang jatuh ke dalam parit itu. Nah, ternyata ada satu Yahudi atau satu orang musyrik yang pada saat itu dia mencari satu sisi yang menurut dia sepi. Atau satu sisi yang menurut dia itu di situ cuma ada ibu-ibu. Ya. Nah, kemudian menyelinaplah orang ini naik ke atas. Begitu dia turun, dilihat oleh, kok tidak salah saya, Ummu Salamah atau siapa, istri Nabi. Dan pada saat itu ada Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini sahabat yang membela Rasulullah SAW dengan syair-syairnya, dengan pujangga-pujangga, kalimat-kalimat yang hebat yang keluar dari lisannya membela Rasulullah dalam syair-syairnya. Dan itu sangat penting bagi kalangan orang Arab, membela atau mengejek musuh dengan syair. Itu membuat mental mereka menjadi rusak. Nah, tapi Hasan ini laki-laki yang pengecut. Dia nggak berani. Ya, ketika Ummu Salamah mengatakan, Hasan, itu orang musyrik itu udah masuk katanya. Kamu bunuh dia. Kita bilang, aku nggak berani. Jadi laki-laki nggak berani. Kemudian pada saat itu, istri Nabi ini kemudian atau sahabiah yang lain memenggal musuh yang masuk menyelinap itu, kemudian kepalanya dilempar ke keluar pagar dan jatuh di hadapan orang musyrik. Ternyata mereka melihat, oh ini bukan wilayah sepi, ternyata wilayah itu juga banyak tentaranya, ya, kita aja nggak kelihatan. Ini buktinya, kepala bisa lempar ke sini, ya bisa. Akhirnya dengan keberanian itu, orang musyrik pada saat itu atau orang Quraisy pada saat itu mereka berpikir ulang untuk
untuk melompat pagar menembus pertahanan kaum muslimin untuk yang kedua kalinya. Nah, nah kemudian yang terakhir, rukun akhlak yang terakhir adalah yang keempat adalah al-adl. Ya, rukunnya adalah al-adl, keadilan. Ya, sifat adil ini merupakan sifat eh, yang sungguh luar biasa, dan dengan sifat adil ini tumbuh di bawahnya sifat-sifat mulia lainnya seperti kedermawanan, ya, kemudian eh, apa namanya, sifat eh, satu sifat yang mulia antara berlebih-lebihan atau meremehkan disebut dengan adil. Ya, tidak terlalu jor-joran juga tidak terlalu pelit. Ya, ya, satu jalan tengah, ya. Jadi dengan sifat adil ini akan muncul apa namanya, eh, sifat wibawa, kemudian akan muncul juga sifat kedermawanan dan lain-lainnya. Juga akan muncul dari sifat ini adalah bahwasanya pribadi itu menjadi pribadi yang kuat, ya, karena dia merupakan satu sifat yang mulia di dalam hidup manusia, yaitu sifat keadilan. Dan bahkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan negara kafir tapi adil itu jauh lebih bisa bertahan daripada negara muslim tapi zalim. Ya, itu ini ungkapan daripada Ibnu Taimiyah menunjukkan betapa pentingnya sifat adil ini. Sampai kata beliau, negara kafir, tapi dia adil kepada rakyatnya. Rakyatnya tidak dizalimi, tidak diobjekin, ya, tidak diperas, tidak dikasih pajak macam-macam. Negara yang adil, walaupun dia negara kafir, maka itu lebih kuat dan mampu bertahan daripada negara muslim tapi zalim. Tidak akan mampu bertahan dan dia akan musnah, atau akan hancur, atau akan berpecah, dan lain sebagainya. Nah, makanya sifat ini merupakan sifat yang sangat penting bagi pribadi, kemudian juga bagi negara, ya, bagi negara. Dan ini satu hal yang sudah kita ketahui bersama, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali empat sifat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin sebagai arkan al-akhlaq, ya, sebagai rukun-rukun akhlak. Sifat akhlak yang sangat banyak, akhlak mulia yang sangat banyak itu berdiri di atas empat macam ini. Nah, kemudian adapun sifat buruk itu juga ada pondasinya. Akhlak buruk itu juga ada rukunnya. Yang pertama jahal, bodoh, ya. Kebodohan. Karena kebodohan dia melakukan ini, karena kebodohan dia melakukan ini, ya. Kemudian yang kedua az-zulm, kezaliman. Karena kezaliman ada harta yang dirampas, ada rakyat yang ditipu, ada orang dhaif yang diambil haknya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah syahwah, ya. Sebab syahwah ini atau syahwat ini bisa jadi syahwatul batan. Syahwat yang pertama adalah syahwat perut. Ya, dengan syahwat perut ini dia akan menipu, akan merasa rakus, akan merasa kurang, ya, akan mencari rezeki dengan berbagai macam cara, halal atau haram, semua disikat akibat daripada syahwat ini. Kemudian yang kedua adalah syahwatul faraj, ya, syahwat kemaluan. Ini di apa namanya, dengan perbuatan zina, ya, atau perbuatan apa namanya, homo dan lain sebagainya. Ini adalah dasar daripada sifat buruk, ya, adalah syahwat. Kemudian yang terakhir adalah al-ghadab, sifat marah. Jadi pondasi sifat marah yang keempat adalah sifat buruk, ya. Pondasi sifat buruk yang keempat adalah marah. Ya, sombong, angkuh, ya. Dengan sifat ini bisa muncul kiber. Karena sifat ghadab ini, sifat marah ini akan muncul kiber, rasa sombong. Kemudian akan muncul hiqd, dengki sama orang. Akan muncul hasad. Kemudian akan muncul udwan, akan muncul permusuhan.
dan akan muncul safah, kata para ulama, yaitu perbuatan-perbuatan bodoh atau perbuatan-perbuatan buruk yang dialamatkan kepada orang. Jadi kalau rukun akhlak mulia atau rukun akhlak itu ada sabar, iffah, kemudian keberanian atau syaja'ah, dan adil ya, 4. Kalau rukun akhlak buruk, yang pertama jahil, bodoh. Yang kedua zalim, yang keempat syahwat, yang ketiga syahwat, yang keempat adalah marah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Kalau ada diskusi-diskusi barangkali silahkan. Baik Ustadz, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang sudah disampaikan. Teman-teman, sebelum kajian ditutup, kalau memang ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand saja. Tafadhol. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz, saya mengawali pertanyaan ya Ustadz. Iya. Silakan. Kami menunggu teman-teman mungkin masih berpikir akan bertanya apa. Siap. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang berwasiat, misalnya Ustadz, kalau misalnya saya meninggal, saya harus dikubur di sini gitu loh ya misalnya Ustadz. Apakah wasiat itu wajib ditunaikan Ustadz? Kalau tidak, seperti apa? Terima kasih Ustadz. Ya. Kalau wasiatnya itu baik, harus ditunaikan. Ya, kalau wasiatnya itu baik, harus ditunaikan. Artinya tidak melanggar syariat atau bukan dalam kemaksiatan, itu harus ditunaikan. Hanya saja kalau masalah mayit memindahkan jenazah dari kota ke kota itu hukumnya makruh, ya. Tidak perlu dipindah-pindahin kemana begitu. Misalnya orang wafat di Bogor, dipindahin ke Bandung, ya, dibawa lagi ke Surabaya, itu apa namanya, takalluf, ya, membebani diri. Makanya kata para ulama makruh hukumnya memindah-mindahin jenazah itu. Jadi ya yang paling mudah bagi kaum muslimin untuk menunaikan fardu ain, ya di mana dia meninggal, ya di tempat itu dikuburkan, ya. Itu jauh lebih baik, ya. Bahkan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, di sana disebutkan wa indahu mafatihul ghaib, ya, Allah itu memiliki kunci-kunci perihal gaib, ya. Di antaranya tidak ada yang tahu kapan turun hujan, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam janin, dan tidak ada yang tahu manusia itu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di negeri mana dia meninggal dunia, ya. Jadi sebaiknya dikuburkan di tempat dia meninggal, ya, tidak usah dibawa ke sana kemari, itu takalluf, ya, terlalu membebani diri dan ya cukup merepotkan banyak orang, ya. Dan rasanya sama insya Allah, ya. Jadi yang penting kan amal solehnya, mau di mana aja insya Allah kalau amal soleh rasanya sama. Begitu juga maksiat, kalau ahli maksiat dikuburkan di kuburan yang mewah, San Diego Hill belinya 1 miliar, tapi ahli maksiat ia juga menjadi lubang api neraka di sana, ya. Bukan menjadi taman-taman surga. Jadi yang paling penting itu adalah kita mempersiapkan kematian itu, bukan mempersiapkan kuburan. Kuburan itu tanggung jawab orang hidup. Jadi kita udah mati nggak usah pusing mikirin itu. Ya nggak, Bu? Dan sekarang nih orang zaman sekarang nih macam-macam pikirannya. Masih hidup masih mikir kuburan, ya nggak? Iya, betul. Ya, jadi masalah kuburan, masalah fardu kifayah, itu kewajiban orang hidup, ya. Jadi orang mati nggak usah ditanya atau nggak usah mempersiapkan itu. Insya Allah selama masih ada manusia muslim di dunia ini, fardu kifayah insya Allah akan terlaksana. Simpelnya begitu, Ibu, ya. Jadi tidak dianjurkan beli kuburan di sana, beli kuburan di sini, ya. Karena Allah menyebutkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di negeri mana atau di bumi mana dia meninggal dunia. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah mempersiapkan diri.
mempersiapkan diri, banyakin bekal, nah itulah yang paling penting. Nah, dimanapun ya, misalnya kuburan gratis pun, tapi kalau amalnya baik itu jadi taman surga. Ya, Iya, kuburan gratis. iya benar Kalau di Ustaz. kota, kalau di kota susah cari gratis, Bu ya. Iya Misalnya di benar. kampung ya. Misalnya di kampung, kuburan gratis, wakaf orang misalnya. Kuburan tanah wakaf orang, gratis, nggak bayar seperak pun. Kalau mau Iya. bersihkan gotong royong bareng-bareng. Tapi amal soleh, dia mengumpulkan banyak amal soleh, insya Allah jadi taman surga. Nah, tapi kalau kuburannya bayar, tapi amal solehnya nggak ada, ya itu bahaya. Ya. Hmm. Jadi termasuk hal yang sangat penting juga dalam hidup ini adalah wakaf kuburan nih Bu, ya itu penting. Ya, Jadi bukan hanya wakaf masjid, wakaf musola ya, wakaf kuburan juga penting. Ya. Apalagi sekarang nih orang wafat nih susah ya, harga kuburan mahal-mahal. iya. Bahkan kalau kita lihat hadis, siapa yang menggali lahat untuk orang yang meninggal, itu sama seperti dia membangunkan rumah untuk orang yang hidup. Itu menggalinya aja. Nah, bagaimana kalau dikasih tanahnya juga? Nah, misalnya ibu-ibu ada tanah di mana misalnya di Jonggol, harganya masih murah. Udah nih wakaf untuk kuburan. Ya, siapa orang Islam wafat boleh makamkan di situ. Ya misalnya, ya mungkin agak sedikit jauh dari Bekasi atau dari Jakarta, tapi ya itu masih wajar lah kalau kita bawa dan insya Allah nggak ada masalah. Jadi sebaiknya tidak dibawa ke sana kemari. Wasiat harus ditunaikan kalau itu dalam kebaikan dan tidak boleh ditunaikan kalau itu dalam maksiat. Khusus dalam masalah kuburan orang wafat tadi, orang meninggal tadi, itu tadi ya dianjurkan untuk tidak dibawa kemana-mana jenazah itu karena salah satu cara memuliakan jenazah adalah menyegerakan penguburannya. Ya. Itu salah satu cara untuk memuliakan jenazah ya, bukan dibawa ke sana ke sini kasihan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, ini ada pertanyaan sebentar saya baca dulu ya Ustaz. Ya. Ustadz, bagaimana kalau kita memiliki janji dengan seseorang, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia? Apakah kita masih berkewajiban untuk memegang janji tersebut, Ustadz? Syukron. Eh, kalau ada ahli warisnya bisa ditunaikan kepada ahli warisnya. Nah, misalnya janjinya apa nih misalnya? Misalnya janjinya sesuatu yang sifatnya materi ya, misalnya kita katakan kalau nanti saya bisnis ini bagus, nanti kamu saya beliin motor deh. Nah, kan gitu misalnya contohnya. Nah, ternyata takdir Allah wafat pula ini kawan ini. Jadi Iya. dia tunaikan itu janji itu kepada ahli warisnya. Bisa kita tunaikan ya. Nah, jadi dan itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris ya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris jadi warisan. Nah, itu hak daripada ahli waris, anak Yes. keturunan dia. Berarti Nah, harus atau tetap harus ditunaikan ya Ustadz ya, ya tidak putus tetap ya karena yang bersangkutan meninggal dunia ya. tetap harus ditunaikan. Jadi kalau dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula dan tunaikanlah janji kata Allah karena janji itu adalah hutang. Janji hutang itu bukan kata mutiara atau apa. Dia merupakan firman Allah dalam surat Al-Isra ya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula tunaikanlah janji karena janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi kalau misalnya itu sesuatu yang bisa ditunaikan, tunaikan. Atau misalnya ini kalau rumah ini laku ini ya, nanti kamu saya umrohkan ya misalnya gitu. Wafat pula orangnya. Nah, kasih anaknya atau ahli warisnya, siapa saja ahli warisnya bisa biar dia umroh dan
insya Allah dia dapat pahalanya juga karena dia sebagai asbab ya mendapatkan umroh itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kita langsung Ya, aku mulai. nanya Mbak sedikit. Ya, Mbak Fer, monggo. Ya, Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya kalau apa namanya orang tua saya kan baru meninggal ya, ibu saya. Innalillah. Iya nih. Iya, dia sewaktu hidup itu menyampaikan ke saya bahwa ini nanti tolong berikan ke cucunya gitu. Tapi artinya dia bicara hanya ke saya bahwa barang itu tolong diberikan ke cucunya itu. Nah, ini kan beliau sudah meninggal. Nah, itu kan artinya kan barang itu karena meninggal masih menjadi waris ya di anak-anaknya ya. Ya. Nah, itu yang dia menyampaikan ke saya itu apa perlu dilaksanakan atau tidak Ustadz itu? Barang itu sekitar barang ini seperti apa, Bu? Apa dia rumah atau tanah atau kendaraan atau perhiasan? Oh, perhiasan. Iya. Nah, kalau perhiasan ini bagian daripada kalau sudah meninggal itu akan menjadi milik ahli waris. Betul. Kecuali kalau ahli waris semua sepakat. Ya, gitu. kalau ahli waris mengizinkan, ridho dan sepakat untuk diberikan kepada cucu yang dimaksud, itu silakan. Oh begitu. Tapi kalau tidak, ya itu tidak bisa karena itu bukan punya orang, ya punya ahli waris. Oh begitu ya Ustadz ya. Kecuali wasiat itu adalah apa namanya? Kurang daripada atau maksimal sepertiga daripada harta peninggalan. Jadi misalnya ada beliau tinggalkan rumah, ada tinggalkan tanah, dan ada sedikit perhiasan, misalnya 10 gram, 20 gram. Kalau dibandingkan dengan tanah, rumah, dan lain-lain itu hanya 1-2% misalnya. Itu nggak masalah kalau diberikan kepada orang yang beliau wasiatkan tadi. Tapi kalau nilainya lebih daripada sepertiga, itu tidak boleh. Oh, baik-baik ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ahli waris semua ridho, nggak ada masalah. Ya. Kembali lagi ini ya, komitmen bersama ya. Kembali lagi ya. Komitmen bersama dan tabiat daripada wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga daripada harta yang ditinggalkan. Oh, begitu. Iya. Iya, Pak Ustadz. Ya. Iya. Jazakallahu khair Ustadz. Baik, alhamdulillah. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ya? Baik. Kalau masih ada yang bertanya, silakan Ibu bisa raise hand. Alhamdulillah, kayaknya sudah cukup ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz dan teman-teman, sebelum ini kajian ditutup, mari kita tutup dulu kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang selalu dari saya pribadi. Mungkin sebelum ditutup, Ustadz ada yang mau disampaikan? Ustadz barangkali dari teman-teman, Ustadz sekarang sedang ada progres untuk perluasan masjid ya. Saya bantu guru-guru karena Ustadz malunya umahat ya Allah. Ustadz Bukhari orangnya sangat aduh ya Allah. Jadi mungkin Ustadz sedang perluasan masjid di pesantren Al-Ifan ya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Itu sudah tidak muas dengan santrinya yang sekarang sampai 150 ya Ustadz ya. Iya. Jadi mohon mungkin Ustadz kalau memang ada yang mau disampaikan barangkali dari teman-teman, insya Allah ada yang mempunyai kelapangan rezeki bisa memberikan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid. Tafadhol Ustadz. Iya. Aduh. Aduh, saya di sini. Ya, ini memang sedang ada, awalnya kita masih pembelian tanah. Pembelian tanah itu masih ada hutang 300 juta. 300 juta lagi.
Tapi musola yang kita punya juga udah nggak muat. Musola yang kita punya juga udah nggak muat. Nah, kalau kita bangun masjid di tanah yang kita beli, kelihatannya masih sangat lama karena Belum lunas. pertama kita masih hutang, ya. Tidak punya di atasnya. Masih hutang. Belum lagi membangunnya itu, ya menurut hitungan manusianya, insya Allah masih lama itu. Sedangkan kebutuhan kepada tempat sholat ini sudah mendesak. Jadi ambil solusi yang paling ringan, yaitu melebarkan musola. Melebarkan musola, insya Allah dengan dilebarin musola ini nanti tahun depan walaupun kita terima 60 santri lagi, insya Allah masih muat. Gitu ya. Jadi untuk sementara ini dengan lahan yang ada, kita maksimalkan santri insya Allah 200 ya. 200. Jadi musola yang kita rencanakan itu diperkirakan sanggup menampung 200 sambil menunggu tanah lunas dan bisa ada bangunan masjid, insya Allah. Jadi sekarang posisinya Ummahat, santrinya Ustadz itu kalau sholat sudah di luar musola ya Ustadz, sudah di sholatnya teras ya Ustadz, di samping-samping sayap, samping-samping. Iya. Bisa ya, di safnya ya Ustadz ya. Sholatnya di teras sampai ruang kelas ya. Sampai ruang kelas ya. Itu Ustadz. Sampai melebar dia ke kelas juga. Ke teras kamar guru sama ruang kelas. Kalau tidak musim hujan nggak masalah sih, tapi kalau musim hujan ini yang mujahadah ini kayaknya. Mungkin ya Bismillah ya Ustadz, mudah-mudahan teman-teman dari Sunnah barangkali kalau memang ada yang berkelapangan rezeki bisa memberikan sebagian infak dan sedekahnya rezeki yang dimiliki untuk kemaslahatan umat, perluasan masjid atau musola yang ada di pesantren ya Ustadz. Dan boleh juga kalau mau main ya silahkan. Iya, saya sudah main di Ustadz. Ya. Nah, Bu Asih udah lihat nih di sana nih. Sudah ya. Ya, nanti bisa mungkin bisa cuman di sana laki-laki semua, jadi tamunya agak kurang gimana gitu Bu, kurang disambut ya. Ustaz memaklumi. Iya, ya mudah-mudahan Allah menggerakkan hati teman-teman. Insya Allah dari teman-teman ada dana yang akan dikeluarkan, ada infak yang akan dikeluarkan ya Ustaz. Jadi sekarang ini belum mulai ya Ustaz. Dana yang terkumpul sekarang ada 39 ya. Sementara yang dibutuhkan masih berapa Ustaz? Mungkin antara 60-an kali ya. 60 sampai 70 itu kelihatannya. Jadi masih setengahnya ya, masih kurang setengahnya. Jadi halaman yang sekarang ini akan ditutup dengan musola. Oh, halamannya yang buat parkir mobil itu? Ya, buat parkir itu akan ditutup semuanya sampai ke belakang. Jadi parkirnya nanti ke tanah yang kita beli itu. Oh, jadi pindah ya posisinya ya. Oh, pindah ya Ustadz ya? Ya, jadi dana yang terkumpul itu sebagian untuk mempersiapkan lahan parkir. Gitu. Tapi kalau membangun lahan parkir boleh di tanah yang sebelah, asal boleh. tidak membangun bangunan gitu ya. Asal tidak membangun permanen. Begitu akadnya sama yang jual. Sama yang jual ya. Oh iya. Iya. Jadi masih dibuka peluang untuk wakaf tanahnya, masih kurang 300 jutaan ya Ustadz. Ya. Kemarin ada seseorang yang kasih berita gembira lah. Angin segar. Dia bilang insya Allah kita tanggung 50% dari 300. Alhamdulillah. Tapi belum ya, kita insya Allah lah. Mudah-mudahan kita tunggu insya Allah. Iya Ustadz, alhamdulillah. Ya. Afwan ya Ustadz, biar Ustadz juga bicara, biar teman-teman juga lebih enak mendengar langsung dari Ustadz. Iya. Ya mungkin insya Allah nanti untuk pembangunan untuk tanah wakaf masih diperkirakan 300 juta kurang lebih untuk biaya pelunasannya. Sementara untuk pembangunan perluasan musola yang ada di pesantren Al-Ikhwan masih kurang antara 30 jutaan ya, 30 sampai 40 ya Ustadz ya. Iya. Insya Allah semoga
Allah yang menutupi ya Ustaz. Allah. Amin, insya Allah dibayar Allah, insya Allah. Amin, amin. Ustaz sehat-sehat ya Ustaz. Mohon maaf lahir Amin, dan amin. batin. Iya. Salam buat ibu, keluarga. Insya Allah Allah senantiasa jaga Ustaz, sehatkan Ustaz. Amin. Ya Ustaz, Heeh. mohon maaf semuanya teman-teman dan Ustaz apabila ada yang kurang berkenan untuk kajian pada pagi hari ini. Mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi